Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bu Shirley. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 3, subtema 2 ya. Kita akan belajar tematik kelas 4, tema 3, subtema 2 Mubel IPS. Yaitu temanya tentang lebih peduli terhadap lingkungan. Kita akan belajar tentang hewan langka di Indonesia dan karakteristik lingkungan sekitar. Ya, kemarin kan minggu lalu kita sudah belajar tentang tumbuhan ya. Tumbuhan itu ada akar, ada biji, ada daun dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hewan. Ya, manusia itu juga membutuhkan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus kita jaga kelestariannya. Salah satunya yaitu melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Banyak sekali hewan langka yang ada di Indonesia itu, seperti harimau Sumatera, komodo, badak Jawa, orangutan. Terus ada beberapa jenis burung yang langka juga seperti burung kasuari, burung jalak Bali, kakak tua, dan yang lain sebagainya. Nah, habis ini Bu Sherly akan memberikan contoh beberapa hewan langka yang ada di Indonesia yang hampir punah keberadaannya. Nah, yang pertama adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini adalah fauna khas Indonesia. Burung cendrawasih ini hidupnya ada di kawasan hutan tropis Papua. Ya, hal itu menyebabkan burung cendrawasih dikelompokkan ke dalam satwa endemik, hanya hidup di wilayah tertentu. Jadi burung cendrawasih itu tidak hidup di seluruh Indonesia, hanya di bagian Papua dan sekitarnya. Burung kasuari ini, burung cendrawasih ini disebut juga burung surga karena bentuknya yang sangat indah ya. Nah, burung cendrawasih ini termasuk hewan langka karena keindahan bentuk dari burung cendrawasih itu. Nah, karena bentuknya yang indah, burung cendrawasih banyak diburu oleh pemburu liar yang memburu burung ini untuk dijual kembali ya. Maka dari itu sekarang pemerintah sudah melindungi burung cendrawasih agar tidak diburu dengan liar. Kenapa dilindungi? Karena burung cendrawasih habitatnya di alam bebas sana sudah tipis ya atau sudah sedikit. Jadi burung cendrawasih sekarang termasuk burung yang dilindungi. Yang kedua adalah komodo. Komodo itu hanya ada di Indonesia saja karena keberadaannya hanya ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Ya, sekarang hanya ada satu-satunya di Indonesia tuh ya di Pulau Komodo itu ya. Komodo hanya ada di Pulau Komodo, sudah tidak ada lagi di bagian dunia. Karena maka dari itu komodo disebut hewan langka. Komodo adalah termasuk dalam hewan langka yang harus dilindungi di Indonesia. Komodo dikenal sebagai hewan kadal terbesar di dunia. Komodo itu disebut hewan kadal terbesar di dunia karena usianya yang sudah ratusan tahun dan dia itu adalah salah satu hewan purba, hewan dahulu kala ya. Karena apa? Karena usianya yang sudah sangat tua dan habitatnya yang hanya ada, yang sekarang hanya ada di Pulau Komodo. Nah, komodo itu disebut hewan kadal terbesar di dunia karena punya ekor yang sama panjangnya dengan tubuhnya. Jadi ekor sama ekor sama badannya itu sama besarnya. Kurang lebih ada 60 gigi yang bergigi tajam dengan panjang sekitar 2,4 cm. Berarti giginya komodo itu besar-besar. Nah, komodo itu juga termasuk hewan buas yang memakan daging. Jadi komodo itu termasuk hewan herbivora, si pemakan daging. Nah, komodo itu dia mempunyai air liur yang sangat mematikan. Karena di dalam air liurnya itu banyak
bakteri-bakteri dan kuman-kuman yang terkandung dalam air liurnya. Maka dari itu kenapa kita tidak boleh, kalau kita berwisata di Pulau Komodo, kita tidak boleh mendekati komodo, karena takutnya kalau dia mencium bau darah itu bisa memakan kita, ya, karena kita kan nggak tahu kita sedang kita ada misalnya kaki kita lecet berdarah dan itu dicium komodo, itu komodo nanti bisa memangsa kita lah. Maka dari itu kenapa kalau kita lihat komodo di Pulau Komodo harus dengan jarak yang jauh, ya, melihatnya dari kejauhan saja, karena satu gigitan komodo itu bisa mematikan manusia. Selanjutnya adalah harimau Sumatera. Ya, di Indonesia itu ada 3 harimau. Yang pertama harimau Sumatera, harimau Bali, dan yang terakhir adalah harimau Jawa. Nah, harimau yang masih ada di Indonesia sampai sekarang adalah harimau Sumatera. Kenapa harimau Jawa dan harimau Bali sudah tidak ada? Karena kehidupan di habitatnya sudah punah, sudah tidak ditemui harimau Jawa dan harimau Bali. Nah, ciri-ciri harimau Sumatera itu mempunyai warna paling gelap di antara semua jenis harimau. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat, bahkan terkadang dempet. Jadi garis-garisnya ini ya, garis-garisnya ini dia itu dempet dan lebar dan warnanya itu hitam pekat. Nah, keberadaan harimau Sumatera makin langka dan dikategorikan sebagai satwa yang terancam punah. Populasinya di alam liar diperkirakan tinggal 400 sampai 500 ekor, kurang dari 1000 ekor ya. Selain itu terdapat sedikit 250 ekor harimau Sumatera yang dipelihara di berbagai kebun binatang di seluruh dunia. Jadi sekarang keberadaan harimau Sumatera sangat dilindungi karena keberadaannya yang kurang, habitatnya itu kurang dari 1000 ekor yang sudah sangat sedikit ya, karena kalau sudah bisa dihitung berarti jumlahnya semakin sedikit. Nah, faktor penyebab hewan langka di Indonesia: 1. Perburuan atau perdagangan hewan oleh manusia untuk kepentingan pribadi. Jadi hewan-hewan langka itu diburu karena 1. Mungkin mahal, 2. dimanfaatkan untuk tas, untuk sabuk, untuk baju, dan yang lain sebagainya. Terus rusaknya habitat dikarenakan penggundulan hutan atau kebakaran hutan. Nah, biasanya pengundulan hutan itu dilakukan untuk 1, untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Yang kedua untuk membangun perumahan, perkantoran, perkotaan seperti itu. Jadi akhirnya habitat hewan-hewan yang ada di hutan itu rusak dan hewan-hewan banyak yang mati. Maka dari itu hewan-hewan menjadi langka. Yang ketiga faktor alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Yang keempat perkembangan perkembangbiakan hewan lambat. Jadi hewan itu seperti manusia, hewan itu hanya bisa melahirkan berapa tahun sekali, tidak bisa setiap tahun ataupun jadi ada beberapa hewan yang mengandungnya itu sampai seperti manusia sampai 9 bulan seperti itu ya. Terus usaha pelestarian hewan langka, tidak memburu hewan sembarangan. Yang kedua ikut melindungi hewan langka, dan yang ketiga membudidayakan hewan langka. Membudidayakannya itu secara legal atau resmi, harus dengan izin pemerintah biar bisa diawasi. Jika tidak izin dari pemerintah, kita bisa ditangkap dan dihukum. Manfaat melindungi hewan langka: 1. Menjaga kehidupan makhluk hidup di bumi. Yang kedua, menjaga keseimbangan alam. Jadi alam itu harus seimbang ya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, air, angin, matahari, semuanya harus seimbang. Kalau tidak akan terjadi bencana alam. Yang ketiga, berguna bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Jadi ada hewan-hewan itu, jadi kita nanti suatu saat bisa melihat kan, kalau kalian sudah besar punya anak, terus kita atau kalian punya saudara yang masih kecil, adik-adik kalian bisa dibuat ilmu pengetahuan, dikasih lihat ini yang namanya harimau, itu yang namanya sapi, dan sebagainya. Nah, sekarang kita belajar karakteristik hidup hewan. Nah, karakteristik lingkungan sekitar. Kalian kan
sudah tahu ya bahwa masing-masing jenis hewan memiliki habitat atau tempat tinggalnya berbeda-beda. Ada yang tinggal di darat, di genangan air, di air laut dan lain sebagainya. Berikut macam-macam karakteristik tempat hidup hewan. Yang pertama ayam. Ayam itu hidup di darat ya. Ayam itu dimanfaatkan diambil telur dan dagingnya. Bulunya juga kadang dimanfaatkan untuk membuat itu kemoceng atau sering kita disebut sulap. Terus yang kedua bebek. Bebek dimanfaatkan diambil telurnya dan dagingnya. Nah, bebek itu hidup di darat dan di air. Yang ketiga kucing, hewan yang hidup di darat dipelihara karena tingkahnya yang lucu, biasanya seperti itu. Terus ikan hidupnya di air. Nah, ikan itu bisa diambil, dagingnya juga bisa dipelihara, bisa diambil dagingnya dan juga bisa dipelihara. Yang kelima adalah burung, hewan yang hidup di darat tapi dia terbang ya. Itu cara hidupnya, terbang misalnya. Nah, pemanfaatannya dipelihara karena suaranya yang merdu. Nah, ini ada beberapa contoh karakteristik hewan. Yang pertama adalah cicak. Apakah kalian tahu mengapa cicak dapat merayap? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki memiliki lidah yang panjang ya. Nah, untuk menangkap mangsanya. Untuk mengelabui mangsanya, cicak akan melepaskan ekor dari tubuhnya saat tertangkap. Jadi cicak itu mencari makan dengan menjulurkan lidahnya yang panjang untuk menangkap serangga atau nyamuk ya. Terus untuk melabui musuhnya, cicak itu akan melepaskan ekornya dari tubuhnya saat tertangkap. Nah, bagian ekor cicak yang putus akan tumbuh lagi setelah beberapa minggu. Yang kedua yaitu karakteristik kelelawar. Kelelawar adalah hewan noktural. Apa itu noktural? Yaitu hewan yang melakukan kegiatan di malam hari. Jadi ketika malam hari dia itu melakukan aktivitas, mencari makan, mencari apa saja, atau beraktivitas di malam hari. Lah, siang harinya dia akan tidur ya. Jadi kebalikannya dengan manusia ya. Kalau manusia siang hari beraktivitas, malamnya tidur. Kelelawar itu hidupnya di tempat gelap seperti gua, terus atap-atap rumah. Nah, kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Kelelawar memiliki pendengaran yang baik dan peka terhadap menerima pantulan. Yang ketiga adalah bunglon. Bunglon itu memiliki kelebihan yaitu mampu mengubah warna kulitnya sesuai dengan benda-benda sekitar. Jika dia hinggap di daun maka akan berubah warna hijau. Ya, warna kulitnya akan menjadi hijau. Ketika dia di batang pohon dia bisa berwarna coklat ya. Nah, kemampuan bunglon tersebut merubah warna kulitnya sesuai benda-benda di sekitarnya itu disebut mimikri. Bunglon mengubah warna kulitnya sebagai senjata untuk melindungi diri. Bunglon memiliki lidah yang panjang, melebihi panjang tubuhnya. Lidah bunglon mengandung air liur yang sangat lengket berfungsi untuk menangkap mangsanya. Nah, sekian itu saja yang bisa Bu Sherly sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata Bu Sherly yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.